Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Wa qala radhiyallahu anhu wa idh akhadna mitsaqakum wa in aradta ya akmalar rusuli ziyadata ilzamihim wa isqatihim udhkur lahum niyabatan anna waqta idh akhadna mitsaq minkum ayyuhan naqidun walhudina wal munkiruna likitabina mitsaqakum alladzina wathaqakum ma'ana summa istasqaltumuhu wa taraktumuhu wa aljanakum ala ifaihi bi an rafa'na fawqakum at-tur mu'alliqan wa qulna lakum isti'la'an wa tajabbura khudhu yani wamtathilu ma atainakum ala nabiyyikum minal awamiri wan nawahi biquwwatin yani jiddin wa ijtihadin wasma'u minal ma'arif wal haqa'iq bisam'ir ridha wa niyatil kashfi qalu zahiran sami'na ma amartana bihi wa qalu khafiyah asayna anil imtithali biha wa sababu isyanihim annahum lijana'atihim wa sakhafati tab'ihim ushribu yani tadakhalu wa tajabbalu wa tatayyabu fi qulubihim allati hiya mahrul iman wa tauhid manazil al-irfan wal yaqin al-ijla ay mahabbat al-ijl al-mustarzal wal mustakbah al-mustahdath min hilihim wa ma hiya illa bi kufrihim billahi wa bi kutubihi wa rusulihi wa khasrihim zuhur al-haqqi fi madharin makhsusin wa ma'a dhalika yarja'una al-iman bi Musa qul lahum ya akmal ar-rusul taqri'an lahum ala wajhi ta'rid bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum min inkari kutubillah wa takdzibi rusulihim wa qatlihim bighairi haqqin wa i'tiqadihim asy-syarika lillah in kuntum shadiqina fi kaunikum mu'minin. Wa idh akhadna ketika kami telah mengambil mitsaqakum perjanjian kepada kalian wa rafa'na fawqakum at-tur kemudian kami angkat ke atas kalian at-tur ke bukit Tur ya. Khudhu ma atainakum biquwwah yani ambillah atau laksanakanlah apa yang telah kami datangkan kepadamu dengan sungguh-sungguh wasma'u dan dengarlah yani taatlah qalu sami'na wa asayna mereka berkata ya kami dengar dan kami tidak taati wa asayna yani kami maksiat ya, kami
tidak taati, kami durhakai. Wa usyriku fi qulubihimul ijla, dan telah dimasukkan, diminumkan ke dalam hatinya al-ijl, lembu, ya, lembu. Bikuprihim, dengan sebab kekufuran mereka. Kul, katakanlah, bisa ma ya'murukum, seburu-buru yang Allah memerintahkan kepadamu, ya, yaitu imanukum, iman kamu, ya, seburu-burunya iman kamu. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Ketika Rasulullah SAW ingin, kata Allah, ketika ingin, ya, untuk menghentikan, menutup argumentasi mereka, maka katakan saja, sebutkan saja kepada mereka sebagai wakil daripada Allah. Ini ayat ini turun kepada Nabi ketika berbicara dengan orang-orang Bani Israel, ya, yang membantah, ya, seperti cerita sebelumnya itu. Maka Nabi disuruh menceritakan tentang kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ya, tidak cukup dengan penjelasan sebelumnya itu, seperti menolak kedatangan Nabi padahal sebelumnya dia menunggu-nunggu, dan menolak Al-Quran tetapi mengaku bahwa dia mentaati kitab sebelumnya, padahal kalau memang dia jenis orang yang taat kepada kitab, apalagi dalam kitab mereka ada, dalam isi kitab mereka ada penjelasan, penerangan akan datang Nabi akhir zaman dan ciri-cirinya disebutkan, maka pasti dia iman kepada Al-Quran. Dengan kedatangan Rasulullah SAW dia tidak beriman, berarti pada zaman Nabi dulu pun tidak beriman, dan dia tidak percaya kepada kitab, berarti kepada kitab Taurat yang datang kepada mereka pun juga tidak percaya. Itu sebelumnya. Nabi mengatakan demikian. Maka disuruh lagi oleh Allah. Nabi mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum. Ya, Allah menyuruh Nabi mengatakan ini, bahwa Allah telah mengambil janji dulu. Kami telah mengambil janji kepadamu. Artinya Allah dulu telah mengambil janji. Wahai orang yang melanggar janji kami dan mengingkari kitab kami, mitsaqakum artinya janji kepada kamu yang telah kamu berjanji kepada kami, kemudian kamu tidak istasqaltumu, ya, tidak melaksanakannya, artinya menganggap berat, wa taraktumu, dan meninggalkannya. Kemudian wa alja'nakum ala ifaihi, dan kami biarkan kalian untuk memenuhinya. Bi anrafa'na fawqakum tur, dengan kami tinggikan ke atas kalian, ya, kepada Tur, dan kami katakan kepada kamu dengan isti'la, ya, dengan merasa tinggi, ya,
Khudhu, laksanakanlah, ya wamtathilu ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kamu melalui nabi kamu, minal awamir wan nawahi, daripada perintah dan larangan, biquwah, dengan sungguh-sungguh, jiddin wajtihadin, wasma'u, dan dengarlah. Mendengar apa? Minal ma'arif wal haqa'iq, daripada ma'rifat dan hakikat-hakikat, bisam'ir ridha, tentunya dengan mendengar yang ridha, wa niyatil kashfi, dan niat untuk memahaminya, ya. Kasyaf itu tersingkap, ya. Qalu, tapi mereka mengatakan secara zahirnya, sami'na ma amartana, kepada apa yang kau perintahkan kepada kami, wa asaina, tetapi kami bermaksiat, menderhakai, tidak mentaati. Ya, itu waqalu khafiyah, mereka berkata secara sembunyinya, artinya di dalam hatinya mengatakan asaina, ya, anil imtithali biha, dari melaksanakannya. Apa sebabnya? Wasababu isyanihim, sebab kedurhakaan mereka, annahum lidanati, mereka karena sangat rendahnya dan sangat rendahnya karakternya, jiwa mereka itu, usyribu, telah diminumi, artinya telah masuk, artinya telah menjadi tabiat, ya. Tajabbalu, tadakhalu, wa tatayyabu, dan bahkan sudah merasa bahwa keburukan itu baginya sudah merasa baik, kan? Ya, kan ada orang padahal dia dengki, padahal dia katakanlah bebel, tapi dia merasa bahwa dia mengatakan yang hak, bahwa dia berkata benar, dan rasanya agama menyuruh benar, dan dia merasa baiklah, ya. Sehingga dia tak perasan kalau sebetulnya itu buruk. Begitu juga ketika orang Bani Israel, ya, mengatakan sami'na, gitu, kami mentaatinya, padahal secara batinnya asaina, ya. Secara batin asaina artinya menderhakai. Sebabnya karena di dalam hatinya sudah diminumi, artinya sudah bertabiat, ya. Fi qulubihim, di dalam hatinya. Kenapa disebut hatinya? Karena hati kan tempatnya iman, tempatnya tauhid, tempatnya ma'rifat, tempatnya yakin. Tetapi sudah, ya, dimasuki cinta kepada berhala, yaitu al-ijal. Itu artinya di Al-Quran kata usyribu itu bukan memang syarab, minum, tapi yang dimaksud suka. Hatinya jika sudah masuk suka, itu seperti air, ya, masuk ke dalam mulutnya, itu ke tubuhnya. Begitu juga orang jika cintanya sudah mendarah daging, katakan, ya, itu maka itu disebut yashrab, ya. Maka dikatakan bahwa tarekat itu masyrab, gitu, ya. Masyrab, sehingga dia mengumpamakan tubuh gurunya itu adalah cawan. Hakikat Muhammadiyah yang ada di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya, yaitu di rohaninya, di jiwanya, itu dia simbolkannya adalah khamar, arak, gitu. Artinya akhlak yang ada di orang sufi nggak mau menyebut bahwa di dalam rohani itu akhlak, tidak mau. Ya, dia menyebutnya maqamat ruhiyah, atau yang paling tinggi yaitu hakikat Muhammadiyah, itu istilahnya, atau asrar ilahiyah.
Karena akhlak itu perilaku. Jadi kalau dia bicara dengan orang yang menolak istilah yang dibuat oleh orang sufi, ya dia mengatakan ya tasawuf akhlak lah gitu. Cuma akhlak itu ya hanya ilmu mengenal alat. Mengenal alat bukan mengetahui cara mendapatkan alat dan menggunakannya. Nah, tasawuf bukan ilmu mengenal alat. Alat ini artinya sifat akhlak. Tapi bagaimana mendapatkannya dan bagaimana juga mengamalkannya. Maka tasawuf tidak cukup disebut sebagai akhlak itu. Tidak cukup. Gitu. Karena apa? Karena ulama ini mereka yang menamakan akhlak itu perilaku zahir gitu. Ya. Mungkin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebut maqamat ruhiyah. Ya. Dulu istilah itu masih asas sekali. Ya, bahwa di zaman Rasulullah orang yang punya akhlak ridho, ya, sabar itu disebut muwahhid, ahli tauhid. Sekarang kan berubah, ahli tauhid bukan itu, ahli tauhid itu ya yang suka bicara tentang aliran teologi kan, ilmu kalam ya. Orang yang memahami tentang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, Mu'tazilah itu baru ahli tauhid itu. Ya artinya istilah itu berubah-ubah. Itu baru kemudian disebut akhlak. Itu. Disebut akhlak. Tetapi ketika di dalam agama itu akhlak ada cara untuk, ya, ada kaidah untuk memperolehnya, ya maka lama-lama bidang kaidah itu disebut tasawuf. Itu. Nah, di akhir sekali tasawuf disebut masyrab. Gitu. Likulli inasin masyrab kullu inasin masyrabahum. Ya. Di situ masyrab disebut kelompok. Ya. Ketika di sini usyribu fi qulubihim itu dilanda cinta hatinya gitu, dilanda cinta, dimasuki cinta. Seperti minum kan dimasuki. Gitu. Dia membuat tasbih ya. Membuat isti'arah. Maka orang sufi nyebutnya masyrab. Lalu sifat yang mulia itu diberikan simbolnya khamr. Itu kan serem sekali ya. Jadi ketika seorang guru itu, seorang murid itu menadah atau berkudwah, kalau bahasa syariatnya berkudwah. Aku berguru dengan dia untuk meniru akhlak dia. Ya. Nah terkadang orang mindsetnya itu melihat akhlak itu perilaku gitu. Ya memang kelihatan dari perilaku. Dia tidak buang-buang masa. Ya, dia tidak berkata buruk. Ya, dia berkata sabar, dia berkata ridho, dia berkata tawadu, dia berkata husnudzan, dia berkata kalau perkataan. Perilaku juga demikian, tidak berlebihan. Ya. Dan
berkudwah. Jadi terutama adalah hudurnya kepada Allah, syuhudnya kepada Allah, pandangannya yang selalu positive thinking ya kepada orang, itu kan tidak dapat dibuat-buat ya. Tidak dapat dibuat-buat, itu memang mesti dari halul batin, dari keadaan batinnya. Nah maka usyribu ya, masyrab. Maka ketika seorang murid berkudwah kepada gurunya, dia mengatakan guru itu meminumi dari tangannya ya, cawan ya, meminumi dengan tangannya ya, cawan yang berisikan arak, sehingga aku mabok gitu. Padahal maksudnya aku mengambil atau aku masuk ke pendidikan ya, rohani kepada guru, sehingga ya, aku mendapatkan waris rohaninya. Dengan bahasa umumnya berkudwah kepadanya. Itu kata usyribu. Maka ya Al-Quran pun menggunakannya. Usyribu fi qulubihim al-ijla. Mereka diminumi di dalam hatinya. Ya, arti minumi kan dimasuki. Artinya dimasuki. Tajabbalu. Tajabbalu itu menjadikan karakter, sifat di dalam hatinya. Al-ijla yakni mahabbatul ijla, cinta kepada lembu ya, lembu yang rendah dan buruk serta dibuat dari perhiasan. Kan yang disembah itu patung lembu yang dibuat dari emas ya. Wa mahya, dan tidaklah demikian itu terjadi melainkan sebab bikuprihim, dengan kekafiran mereka billahi wa bikutubihi wa rusulih, kepada Allah dan kepada kitabnya, kepada rasulnya, wa hasrihim zuhurul haqqi fi madharin mahsus, dan dia menghadkan mazhar Allah itu juhurnya Allah itu pada mazhar tertentu. Jadi dia menyembah Tuhan yang sudah dibentuk mazhar khusus gitu. Ini jalan menyembah Tuhan. Wa ma dzalik, di samping itu mereka yad'unal iman, mengaku iman ya kepada Nabi Musa. Maka Allah menyuruh Nabi mengatakan kul, katakanlah ya akmal rusul, untuk menghina mereka, takri'an lahum, secara sindiran ya. Sungguh imanmu itu ya memerintahkan sesuatu yang paling buruk gitu. Ya, kamu punya iman yang katanya iman kepada Allah, padahal dia iman kepada lembu ya, akhirnya. Maka sungguh buruk imanmu itu memerintahkannya, yaitu mengingkari kitab-kitab Allah, mendustakan Rasul dan membunuh para Rasul tanpa hak, dan mempunyai keyakinan akan adanya syarik kepada Allah. Ya, katakanlah ya, bisama ya'murukum imanukum gitu. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Disuruh untuk mengatakan demikian. Bisama ya'murukum imanukum in kuntum mu'min. Kalau engkau beriman, ternyata imanmu itu kok ya sangat buruk sekali memerintahkannya. Padahal iman tidak mungkin memerintahkan buruk, tapi itu kan merupakan ta'rid ya.
penghinaan dengan cara menyindir. Ya. Artinya dari ayat ini bahwa masih sambungan yang dahulu kan, yang ayat sebelumnya bahwa mereka menolak Nabi, menolak kitab-kitabnya dan lain sebagainya. Bukan hanya di zaman Nabi saja, ya. Bangsa kalian itu kepada Nabi Musa pun dulu demikian. Gitu. Jadi kalau kamu mengaku percaya kepada kitabmu itu bohong. Ya, Nabi diajarkan oleh Allah dengan ayat-ayat ini, ya, membantah mereka. Summa lamma ishtahara bainan nasi qauluhum lan yadkhulal jannata illa man kana hudan wa amtana'a katsirun minan nasil qasidina dinal Islam wa taghammama du'afa'ul muslimin. Aidan min hadzal kalam asyara subhanahu ila daf'ihi mukhatiban li rasulihi ma'akum. Ketika sudah tersebar perkataan mereka, ya, kepada manusia, kepada orang-orang, apa perkataannya? Bahwa yang masuk surga hanyalah orang yang Yahudi, ya. Man kana hudan, yang menjadi Yahudi. Akhirnya terhalanglah, ya, ramai orang untuk yang menuju kepada agama Islam. Begitu juga terhalang para orang-orang Islam yang lemah, ya, dengan sebab min hadzal kalam, karena perkataan itu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara itu, ya, maka Nabi disuruh mengatakan kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka niabatan anna, sebagai ganti daripada kami, ya, sebagai wakil kami, ya akmalar rusuli, in kanat, jika, ya, ini mahsurah musallamah, ya, artinya ada pembatasan. Lakumud, ya, ad-darul akhiratu, jika negeri akhirat itu yang ada di sisi Allah itu lakum, untuk kamu. Padahal akhirat itu adalah allati hiya manazilus syuhada was suada wa maqamul urafa wal umana. Akhirat itu adalah tempat tinggalnya orang yang mati syahid, ya, orang yang berbahagia, tempatnya orang yang ahli ma'rifat dan orang-orang yang menjadi amin, yang menjadi orang-orang kepercayaan Allah, ya, al-umana. Al-ulama umanaullah. Ya, para ulama itu adalah orang-orang kepercayaan Allah. Khalisatan, khusus, ya, khalisatan, murni, khusus, dikhususkan gitu. Min dunin nas, tanpa kesertaan, ya, bin duni syarikatin nas, tanpa kesertaan orang-orang. Ya, dia mengatakan bahwa surga itu hanya dimasuki oleh orang Yahudi. Ya, kalau memang akhirat yang di sisi Allah itu punya kamu, khusus gitu, nggak ada kongsi orang lain. Artinya al-mansubina ilal adyanil ilal adyanil ukhra, ya, yang dinisbatkan kepada agama lain. Tidak adalah agama lain yang masuk surga, ya, karena surga itu punya kamu. Patamanna, maka cobalah kamu minta, cobalah kamu mintakan gitu. An samimil qalbi wa mahdir raghabah, dari dalam hati dan yang betul-betul kamu inginkan gitu. Al mauta, ya sudah, kamu mati saja, ya, kamu cobain dah mati gitu. Karena mati itu adalah al-muqarribu
ya lakum ilaiha, yang mendekatkan kamu kepada hari akhirat. Wal musilu ila ladzaiziha, dan yang membawamu kepada kelezatan hari akhirat. Kama yatamannahu khulasul mu'minina biwahdaniyatillahi fi aktsari awqatihim. Seperti mana orang-orang terpilihnya ya daripada orang mukmin ya, mengharapkannya dengan sebab dia mengesahkan Allah di setiap saatnya. Qala al-Murtada karamallahu wajhah, la ibnu Abi Thalib aswaqu ilal maut minat tifli bisadi ummi. Telah berkata ya, Sayyidina Ali Al-Murtada yakni cucu daripada Sayyidina Al-Husain ya, Ali Al-Murtada. Beliau berkata begini, sungguh putra Abi Thalib lebih merindukan kepada mati dibanding rindunya anak kecil kepada susu ibunya. Artinya orang-orang mukmin itu dengan mati tidak takut seperti para syuhada, para suada, gitu. Seperti cerita para sahabat, para aulia ketika mau mati, ya, dia seperti pengantin sedang menyiapkan merias diri untuk duduk di kursi pengantin, itu penuh sukacita, ya. Dia bersolek-solek gitu menghadapi kematian. Seperti Bilal bin Rabah ketika nak wafat itu kan, ketika sedang sekarat ya, sakrat, istrinya menangis, wa Bilalah, wa Bilalah. Kemudian Bilal sempat dalam keadaan nazah itu terkejut, tengok istrinya ya, nadbah, artinya menjerit. Ya, malah Sayyidina Bilal mengatakan, jangan kau katakan demikian, katakanlah wa parhatah, katanya. Ya, istrinya melihat suaminya wafat, nak wafat, kan sedih, menjerit kesedihan, tapi Bilal nyuruhnya jangan sedih. Ya, justru mengatakan duhai gembiranya gitu. Ya. Duhai gembiranya. Gitu. Wa farhata. Ghadan alqal ahibbah, katanya. Besok aku berjumpa kekasih Muhammad wa sahbah, katanya. Muhammad dan para sahabatnya. Jadi Sayyidina Bilal mati ya, ketika nak sekarat tuh, nak mati tuh, yang keluar dari mulutnya begitu, wa farhata ghadan alqal ahibba Muhammad wa sahbah. Ya, esok duhai gembiranya, esok aku bertemu para kekasih ya, Muhammad dan para sahabatnya. Jadi Allah pun menantang kepada ya, orang Yahudi itu yang mengatakan bahwa yang masuk surga adalah hanyalah orang Yahudi. Ya silakan, cobalah kamu mati. Ya, kamu mau tak mati? Sedangkan mereka kan takut mati. Ya, mereka takut mati. Wa qala aidan la ubali saqattu 'alal mauti aw saqatal mautu 'alayya, katanya, aku tidak peduli aku jatuh kepada kematian atau kematian itu menimpahku. Ya, artinya aku perang atau aku mati di rumah, aku enggak peduli mati dimanapun. Yani saqattu 'alal mauta, yani aku jatuh kepada kematian, jihad, perang. Ya. Dia mendatangi kematian, atau ya dia tak pergi kemana-mana. Saqatal mautu alayya, mati itu menimpahku, jatuh ke atasku, atau mati datang kepadaku, enggak, aku tidak peduli.
Wa qala aidan jazallahu al-mauta anna khairan fa innahu abarra bina min kulli khairin wa ar'af ya'jalu takhlisan nufusi minal adha wa yudani ila daril lati hiya asyrafu. Ya. Semoga Allah membalas kepada kematian. Dia berterima kasih akan kematian. Ya. Semoga Allah membalas kepada kematian, ya, dari kami. Artinya dia berdoa, ya, kita berdoa agar Allah membalas kepada kematian. Membalas apa? Khairan, akan kebaikan. Kenapa? Karena kematian telah memberikan kepada kami setiap kebaikan dan menyegerakan untuk membebaskan jiwa kami dari sakit, ya, dan mendekatkan kepada satu tempat yang lebih mulia, satu negeri yang lebih mulia. Ya kan, kadang-kadang kita melihat orang tua yang memang sakit, ya, sudah komplikasi ya sakitnya, ya, bertahun-tahun tidur saja. Ya kadang-kadang kan anak berdoa, ya Allah kasihan, matikan saja. Ya, karena mati itu sudah seperti Sayyidina Abdullah, ya, Ibn Zubair kalau tidak salah, ya. Iyalah Sayyidina, Allahumma sholli, anaknya Sayyidatuna Asma itu yang diangkat jadi khalifah siapa? Ya Abdullah, ya, Abdullah Ibn Zubair. Itu yang dihukum gantung lah kalau tidak salah itu. Ya. Dia ketakutan gitu. Maka Sayyidatuna Asma itu mengatakan, kenapa kamu takut? Kalau kamu sudah mati, dikuliti pun kamu tidak sakit. Wah, terus dia mau, ya udah mati kan, mau diapakan juga. Mati itu kan seperti kita memakan makanan. Kan manisnya cuma di lidah, kalau sudah lepas dari lidah hilang, tak ada rasa apa-apa. Mati itu ketika dicabutnya itulah sakit. Tapi kan orang-orang yang, ya, orang-orang sufi begitu, para aulia, ya, para siddiqin, ya, husnul khatimah, mereka sangat yakin sekali. Orang yang syuhud kepada Allah, betul-betul, kan ada hadis, ya, tidak ada yang hadis qudsi itu kan, aku sangat malu, ya, kata Allah, mencabut hambaku yang mukmin itu. Ya, artinya Allah memberikan rasa sakit untuk mencabut nyawa itu, malu. Ya, kena sakit, dicabut nyawa itu sakit. Tapi itu sebab kan ketika nyawa itu dicabut, kenapa orang-orang soleh itu tidak sakit? Ya, ada yang matanya memandang surga gitu, tak sakit lah gitu. Macam kita nak dipijit, suruh bernapas, tarik napas katanya kita. Nah, begitu lepas, sakitnya kan tak terasa karena kita konsentrasi kita dibawa ke lain. Nah itu melihat surga misalnya, melihat Nabi, melihat nurullah, ya, yang disebut ma'rifat misalnya, syuhud di saat mati, itu yang membuat sakit itu tak terasa, bukan tak ada. Kalau pasal sakit, ya sakit lah. Jika ada para aulia, orang-orang soleh, ketakutan dengan sakit itu, bukan dia tidak mau mati, dia sedang menjelaskan bahwa sekarat itu sakit. Gitu. Jadi dia takut dia tidak termasuk orang yang husnul khotimah, yang ketika mati Allah ambil
perhatiannya kepada yang lain sehingga tidak merasakan sakit. Gitu. Nah, ada yang seolah-olah mati itu ditunggu-tunggunya gitu. Itu pun bukan tidak tahu itu sakit. Gitu. Tapi dia berpikir dibanding kehidupan dunia banyak fitnah, mendingan di akhirat selesai. Ya. Maka Imam Malik itu kan yang berkata iza arada an yaqtadi ahadan, katanya fal yaqtadi biman qad mat fa innahu yu'man gawailuhu, katanya tu'manu gawailuhu. Kalau kamu mau meniru, tirulah orang yang sudah mati, karena orang kalau sudah mati sudah selesai keburukannya gitu. Sudah selamat. Gampang kan orang mati mengenang kebaikannya kan, dan kita tiru. Kita tidak diganggu melihat dia dengan keburukannya karena sudah mati. Tapi kita berkedua kepada yang hidup, dia masih melakukan keburukan. Nah, ini kan orang yang tidak memahami bahwa kita mengambil kudwah itu adalah mengambil anwar nur sifat yang ada di dadanya. Selama dia masih ada tubuhnya, ya masih maksiat. Ya, karena maksiat itu anugerah dari Allah untuk para aulia. Maksiat itu, saya mengumpamakannya begini, ada orang yang mau melompat 10 langkah tapi mundur 1 langkah. Setelah itu dia 10 langkah. Gitu. Itu yang dikatakan mereka maksiat untuk derajat. Kalau kita kan sholat saja tidak khusyuk, itu sudah maksiat. Jadi mau ketika melanggar syariat itu bukan mundur 1 langkah, memang merosot ke jurang. Gitu. Ya, udah naiknya 2 tingkat tapi jatuhnya 10 tingkat gitu. Ya. Itu mungkin yang tidak dipertimbangkan. Orang kan jika merasa punya ilmu dan merasa amal, hijab sudah, dikiranya dia sudah, apalagi tak ada lagi sudah. Tidak, dia tidak merasakan bahwa dia tidak ikhlas, bahwa dia tidak siddiq, bahwa dia tidak ingat kepada Allah, tidak ikhlas. Sambil dia membaca kitab-kitab Allah, mengamalkan amal-amal baik, itu tidak diprediksi oleh mereka, karena agama mereka itu ya yang seperti mereka mengatakan dalam qasidahnya itu, ayyuhal ula fil madrasah kullama zad apa jadat humul waswasah, katanya. Wahai orang yang sedang mengkaji ilmu, semakin bertambah ilmumu, semakin dibisiki oleh setan, gitu. Itu kan tidak asal, karena setan yajri majrad dam, yani yajri majral hawa nafs. Kalau tidak ada mujahadatun nafas, dia tidak merasa. Termasuk dia merasa baik itu kan sudah masuk angin kan, sudah istilahnya. Kalau orang Indonesia cakap masuk angin, sudah masuk bisikan buruk maksudnya. Kan badan kalau masuk angin dikerok merah itu kan sudah masuk buruk, itu angin buruk. Ya, itu yang tidak diprediksi oleh ahli ilmu. Itu. Wa qala Ammar radhiyallahu anhu hina istashhad al-ana alqal ahibba Muhammad wa sahbah. Ini Ammar bin Yasir. Ya. Dan riwayat Sidna Bilal bin Rabah pun demikian. Ini Sidna Ammar bin Yasir. Ya. Itu yang pernah dia mengatakan terpaksa Allata wal Uzza itu kan, karena ibunya hamil, ya, ditidurkan lalu ditusuk dengan tombak kan perut ibunya itu, cep gitu. Bapaknya terus dipotong di tiang gantungan itu. Gitu.
Ya padahal ibunya ini perut ibunya kamu mesti mengatakan Tuhan Lata wal Uzza, kalau tidak aku tusuk perutnya. Ya, akhirnya dia mengatakan, ditusuk juga. Ya, dia ingat dengan mengatakan tak ditusuk, rupanya kamu berdusta, katanya ditusuk juga. Itu Ammar bin Yasir. Begitu Nabi datang membebaskan, ya, Sidna Ammar ini melihat Nabi malu, membuang muka. Maka ditanya oleh Sidna Ja'far, Nabi datang, kenapa kamu membuang muka? Aku malu, katanya, karena aku mengatakan Allata wal Uzza. Ya, begitu sidik jiwanya itu. Siapa yang tahu dia mengatakan Lata wal Uzza? Tak ada yang tahu, dia yang mengaku sendiri. Ya, padahal itu keadaan terpaksa. Karena aku terpaksa melihat ibuku dibunuh. Kata Nabi, tidak apa, katakan lagi jika engkau mendapatkan perkara seperti itu. Menangis terus. Ya, dan Nabi mengatakan, aku mencium ibumu sudah di surga. Ya. Maka ketika Sidna Ammar wafat, sama ucapannya seperti Sidna Bilal bin Rabah. Al-ana alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Ini kita membayangkan, ya, jika tidak punya Nur Muhammadi, bagaimana kita punya cinta kepada Rasulullah SAW? Orang Sufi menyebutnya Nur Muhammadi karena cinta bagi orang Sufi kan cinta rohani kan, cinta yang keluar daripada ruh, bukan ruh. Ruh itu punya sifat-sifat mulia, akhlak. Ya, jika makin banyak sifat itu, kualiti cintanya makin, ya, peratus cintanya makin banyak. Itu. Jika sempurna 100%, bukan 100% cinta 100% sama dengan Nabi, 100% untuk dia. Gitu. Maka orang yang punya cinta kan bahagia. Maka orang yang hidupnya tidak bahagia berarti tidak punya cinta yang cukup untuk membahagiakan dia. Apa itu cinta? Ya, macam-macam orang Sufi mengatakan, jika engkau tidak bahagia berarti engkau tidak punya cinta yang cukup untuk engkau bahagia dalam hidupmu itu. Kalau engkau dalam hidupmu, ya, memiliki cinta yang cukup, maka bahagia. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan jika engkau tidak bahagia, engkau tidak punya akhlak yang cukup untuk hidupmu. Jika engkau punya akhlak yang cukup untuk engkau pakai dalam keperluan semua hidupmu, maka bahagia. Ya, paling kurang milikilah minimal akhlak itu sehingga engkau dapat merasakan bahagia dalam hidupmu. Itu ada yang mengatakan jika engkau ingin bahagia, ya, jika engkau tidak bahagia berarti engkau tidak mengenal Allah, ya, yang cukup untuk hidupmu sehingga engkau dapat berbahagia. Jadi akhlak, mengenal Allah, cinta itu istilah yang berbeda, maksudnya sama. Ya, mengenal Allah itu kan dari cinta itu. Cinta itu kan akhlak. Saya suka sekali Imam Ibnu Arabi mengatakan jika cinta itu sebuah kotak, maka silahkan engkau bedah cinta itu. Kau lihat apa isinya. Isi cinta katanya al-ilmu wal fahmu wal rahmatu, ya, wal hubbu wasidku wal ikhlasu wat ridha wat tawakkal. Rupanya, ya, cinta itu kan selalu gambar love, itu hati. Coba dibuka, isinya apa itu cinta? Ternyata ilmu, paham, mengerti, kasih, sayang, ridho, syukur, sabar, ikhlas, perhatian, memaafkan, ya, menyambung silaturahmi, memberi, itu isi cinta tuh kan, ya. Jadi kalau katakanlah kalau kelihatannya kotaknya itu besar berarti cintanya besar kan gitu. Kalau kecilnya, nah,
engkau hidup ini banyak tak yang ya persoalan hidup yang kau lakukan. Kalau banyak berarti engkau perlu banyak cinta untuk bahagia. Ya. Kalau sedikit cinta, menderita. Itulah kenapa mereka dengan mati pun disambut dengan ya, sukacita. Karena dia memang cukup bahagia hidup ini. Ya, bukan bahagia karena dia berlimpah harta tahta. Ya, bahkan kenyataannya mereka adalah kalaupun mereka orang yang mampu untuk mendapatkan harta, tapi mereka tidak mendapatkannya. Kalau mereka juga sedang berusaha untuk mendapatkannya, rupanya ada orang yang dinafkahinya. Ya. Dia ingin mendapatkannya yang banyak, rupanya untuk orang. Ada ketika untuk dia tak perlu apa-apa. Nah, mereka yang bahagianya bukan karena lebih banyak. Ya. Itulah mereka yang ahlil mahabbah ya wal wasyuhud. Wa antum aidan tamannawna al-mauta al-muqarrib. Kamu juga ya, silakan menginginkan atau mengharapkan kematian yang mendekatkan gitu. In kuntum shadiqin, jika kamu benar fi da'wakum dalam pengakuanmu. Walan yatamannawhu abada bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidzalimin. Wallahi, demi Allah tidaklah kamu mengharapkan selama-lamanya bima qaddamat, yakni kasabat, dari apa yang telah engkau lakukan, aidihim, oleh dirimu, minal hirsi. Coba bagaimana kamu mengharapkan kematian sedangkan kamu punya perbuatan ya tidak menunjukkan bahwa engkau mengharapkan kematian. Kan dikatakan al-qayyis mandana nafsahu ya wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang qayyis ya, yang cerdas ya, adalah orang yang telah menundukkan, mengalahkan, merendahkan ya, nafsunya. Dan jika dia berbuat selalu untuk ke depan. Kan orang yang otaknya pendek, kalau berbuat dia dapat hasilnya sekarang. Itu kan orang yang otaknya pendek ya. Kalau diminta untuk berbuat sesuatu yang hasilnya dimakan oleh orang lain, nanti itu otaknya nggak punya itu. Ya, untuk apa? Buang-buang masa gitu. Lagi untuk akhirat. Ya, itu belum ke akhirat. Jauhnya itu masih di dunia pun tidak berpikir, otak pendek. Bahkan Nabi mengatakan al-qayyis wa amila lima ba'dal maut, katanya. Orang yang cerdas itu bukan untuk masa depan yang di sini, bahkan masa yang paling depan lagi, yaitu setelah kematian. Yaitu qayyis. Sedangkan mereka ya, punya sifat al-hirs, serakah. Serakah itu orang yang ingin menikmati sekarang. Watulil amal, ya, orang yang malas ya, sukanya berangan-angan. Wal istilzaz bil ladzatil hissiyah, ini sifat-sifat ya orang-orang munafik ya. Dan merasakan kelezatan-kelezatan yang bersifat indrawi. Dia tengok itu suka, itu indrawi kan? Hissiyah. Dengar sesuatu, lihat sesuatu, pegang sesuatu. Tengok orang bawa kereta mewah, Allah, itu kan lezat hissiyah. Tapi kalau cuma sekedar kelezatan hissiyah, tak apalah, baguslah. Ya, karena tidak disusahkan dia. Ya. Kita tengok kereta mewah, cukup aja kelezatan hissiyah aja. Oh, indahnya aku naik kereta mewah, tak beli minyak. Tapi kalau sudah dapat kereta mewah, beli minyak mahal. Ya,
akhirnya menderitalah ya. Beli minyak, rosa, bayar banyak juga. Tapi kalau sekedar menikmati kelezatan sia saja, tengok, oh terus menghayal itu kan. Ya, wah saya sudah bawa kereta mewah. Oh, sudah, ya, tidak ada biaya. Wal wahmiyah minal jah, dan dia punya waham. Ya, waham itu satu beban berat karena dia ingin mendapat kedudukan. Ya, sudah tak sabar dia ingin mendapat kedudukannya. Nah, itu wahmiyah wal makana, dan kedudukan. Bainan nas, di tengah orang, wal istikbari alaihim, dan merasa besar ya ke atas orang lain. Ala tarahum yatawajjahuna wa yarji'una ila Allah. Tidakkah engkau melihat mereka menghadap hatinya, itu tawajjuh, dan kembali kepada Allah inda nuzulil bala, ketika turunnya musibah. Al-musyir bi ta'jilil maut, yang dirasa akan datangnya kematian secara cepat. Al-muqarrib, atau yang mendekatkan dia kepada kematian. Istiksyapan, ya. Dia tersingkap, paham, mengerti bahwa kalau sudah hampir-hampir datang kematian, apakah dia ingat kepada Allah? Tidak. Ya, bahkan dia takut. Wa idza kushifa wallau ala ma hum alaihi mudbirin. Andaikan dia disingkapkan pada waktu itu, dia akan lari dari apa keadaan dia yang sebenarnya, akan lari menjauh. Artinya akan meninggalkan hidup cara seperti itu kalau dia disingkapkan. Ya, bahwa kebahagiaan itu hanyalah ya di akhirat. Ya. Wallahu, dan Allah al-muhitu bisarairihim wa dhamairihim, yang meliputi jiwa dan hati mereka, dhamair mereka, alimum, maha mengetahui, bidzalimin, dengan orang-orang yang zalim, al-qailina bi afwahihim, yang mengatakan dengan mulutnya, ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada di hatinya. Ini ya, masih menyambung cerita-cerita orang-orang Bani Israel ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dari awal selalu mengatakan iman, mengatakannya. Namun Nabi kemudian membukanya, ya, menjawabnya dengan mereka dengan menceritakan kelakuan kaum Bani Israel ya, yang sebelumnya. Ya, namun demikian tafsir yang ditulis oleh Sidna Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa persoalannya adalah semuanya kepada kehidupan nafsu ya, kekufuran itu. Karena yang kufur itu kan nafsu. Yang kufur itu nafsu. Artinya kufur dalam istilah tasawuf ya, dia menyebutkan kepada asal kekufuran yang menjadi istilah di dalam syariat. Seperti orang kafir lah yang bukan Islam. Apa yang membuat mereka tidak memahami Allah? Nafsunya kan. Kita ini hukumnya orang Islam ya, dari kecil sudah disuruh sholat, dimasukkan ke madrasah agama ya. Dan kita melakukan sholat sampai hari ini, Masya Allah ya, dan bifadlillah, ibadah dan tahu baik buruk ya. Tapi secara khusus kita tidak pernah melihat ya, memikirkan tentang nafsu itu, bahwa kita, maka mereka menyebutnya syirik khafi ya, syirik yang dia sendiri tidak merasa, sehingga Nabi mengatakan asyirkul khafi akhfa min zabibin namlah ala safah, katanya syirik khafi itu lebih halus dari berjalannya semut hitam di atas batu hitam. Tak perasan sama sekali, bahkan lebih tidak perasan itu. Kita berbuat baik dengan nafsu ya. Artinya nafsu mendapatkan bagiannya kan,
orang melakukan amal baik begitu, lalu nampak orang dan orang itu memujinya, dia akan menikmati pujian itu. Itu kan nafsu itu yang menikmati, nafsu dapat gitu. Jadi kalau orang berbuat baik untuk itu berarti untuk nafsu itu, karena nafsu dapat. Itu nafsu dapat. Seperti kita berbuat baik, ya, suka jika diucapkan terima kasih bang, ya itu. Jika suka nafsu dapat, gitu. Ya. Maka saya sering teringat kisah istri Rasulullah kan. Ya, dia memberi orang itu berdoa, ketika dia dengar doanya, dia cepat-cepat mohon kepada Allah, ya Allah, balas dia seperti doa yang dia katakan kepada aku, katanya. Berikan juga dia. Orang kan bertanya, kenapa kamu seolah-olah tak mau didoakan jika orang berdoa? Kamu balas lagi. Kenapa? Karena jawabnya, aku melakukan ini karena Allah. Adapun aku mendoakan untuk bayar dia. Supaya dia tuh betul ibadah itu karena Allah saja. Itu upaya untuk menutup nafsu mendapat bagian dari amal soleh kita, dari ibadah kita. Itu ini dapat melakukan ini kalau ada asror itu, ada anwar itu, kalau tak bisa. Namun jika kita paham, maka pikiran kita itulah ya, yang menerima informasi itu dan kita mencoba melakukannya. Itu mencoba melakukannya. Nah, jika berhasil, maka Allah akan memberikan asrarnya itu, anwarnya. Nah, orang tidak perasan bahwa kebaikan yang dilakukannya dengan nafsu. Nah, jika orang sudah terbiasa melakukan kebaikan untuk nafsu, ketika misalnya perbuatan baik di waktu dan tempat yang nafsu tidak dapat, maka dia akan merasa bahwa perbuatan itu tak bersemangat. Contoh qiyamul lail sendiri kan tak bersemangat itu. Kenapa? Nafsu tak dapat. Kamu sholat untuk apa? Nafsu cakap itu. Aku tak dapat apa-apa dari perbuatanmu. Tunggulah orang ramai dulu, nanti kau sholat baru aku dapat, gitu. Ya. Itu sebab ketika kita nak bangun, kata nafsu nari, nak kemana? Aku nak sholat lah ya. Kau nak tinggalkan aku sendiri? Ya. Ayo ikut. Untuk apa ikut? Tak ada manfaatnya. Ya kan, orang jika berbuat tak ada faedah yang dia dapat, itu nafsu. Buang-buang masa ketemu dia. Ya. Tak ada keuntungannya. Kalau bertemu dengan dia ada keuntungan, saya bertambah, baru itu kan nafsu. Tak ada lillah. Ya. Buang-buang masa. Saya teringat masa jadi mahasiswa dulu kan. Itu kita bekerja di Saudi. Ya, bekerja di Saudi kan kita cari teman. Siapa yang sudah punya kerja, kita mau melobi untuk kerja. Saya punya teman, jalan berdua bertiga, begitu jumpa teman yang senior. Bang, apa kabar bang? Baik. Di mana antum nih? Sudah bekerja belum? Belum. Itu teman saya terus narik. Sudah. Jangan lama-lama, tak ada manfaatnya. Kita nak basa-basi tak boleh, itu ditarik oleh teman. Sudah buang-buang masa. Kalau dia ada pekerjaan baru, tak apa panjang-panjang kita bicara gitu. Ya. Artinya orang hidup biasa seperti itu, karena memang kita makan, minum, cakap, ya, tidur, belajar, ibadah, berbuat baik, memang sudah dari awal dengan nafsu. Ya. Tiba-tiba tinggalkan nafsu.
Macam mana? Maka ramai orang ketika masuk tarekat, dia mengatakan, yang dulunya aku suka baca Quran, sekarang tak suka. Yang dulunya aku bangun malam, sekarang tak suka. Ini tarekat ini ada jinnya ke ya? Dia tanya begitu. Kenapa memang? Ya, tak tahu saya hilang semangat untuk ibadah. Ya, berarti kamu sedang berjalan menuju kepada Allah. Sebelumnya kamu dengan nafsu. Sekarang kan kamu di tarekat disuruh merangi nafsu. Nafsu sudah tewas lah berarti. Nah, kamu sekarang belum punya rohani yang merasakan kelezatan ibadah itu. Jadi masih tak ada rasanya. Nafsu diperangi, rohani belum dapat. Lah kan seperti dibuang di tengah padang pasir sendiri. Nah, ya saya punya pengalaman lah sedikit ketika teman-teman saya mendengar orang lain pengalaman yang diceritakannya seperti itu, seperti ibadah itu semangat. Saya perasaannya dulu bahwa biasanya berjalan tahu jalan begitu, dan di tempat keramaian ini sama perasaan saya itu berpikir seperti diletak di tengah padang pasir yang luas, tak nampak kampung, tak nampak arah. Aku nak kemana? Ya, seperti tak tahu arah. Rupanya kita melawan nafsu, tapi rohani tak ada. Jadi nak bangun malam tuh dulu kan kita bangun malam bersama-sama. Ya, bahkan sudah ada daftar qiyamul lail pula di kertas tuh untuk ditulis tuh kan. Nanti diletak di dinding. Kita bagi rapot juga kepada pimpinan. Saya qiyamul. Itu kan tadika kan? Ya. Kadang pendidikan ada sudah tua masih tadika itu. Itu nyembah apa itu? Ini dalam tasawuf ya. Katanya itu tarbiyah. Oh, itu bukan tarbiyah untuk tinggi, tarbiyah untuk rendah itu. Ya kalau sebenarnya kalau kita nak buat itu tadika kan, budak kecil kalau berbuat baik kita puji kan. Nah, kasih hadiah. Ya. Ya kita surga. Stop gitu. Itu mah sudah fadl minallah, tak perlu dibangga-banggakan. Ya, bahkan malu kamu taat itu berian Allah yang beri hidayah. Tak punya malu sedang ya Allah mana hadiahku. Bahkan ya. Orang sufi mengatakan ibadahmu untuk mendapatkan aku, yaitu Allah ya. Apa? Asrar ilahiyah. Apa? Yang dikatakan kita mendapatkan Allah itu, Allah memberikan hakikat robanianya. Ruhaniyah itu sosok yang disebut ya, wali. Ya. Kalau istilah yang paling terakhir, Allah akan berikan insan kamil dalam dirimu itu. Sifat bukan sifat kamu. Ya. Orang sufi menyebutnya sifat pemilik asalnya, yaitu Sayyidina Muhammad, maka disebut hakikat Muhammadiyah. Padahal itu adalah sifat jamal Allah, ya, sifat-sifat husna yang Allah berikan, upah untuk orang yang menjalankan perintah Allah untuk Allah. Ya. Maka kan selalu umpamanya suami istri, kalau engkau mencintai demi aku, maka engkau dapat aku. Tapi kalau engkau mencintai demi yang aku miliki, ambillah. Ya. Selalu perumpamaannya seperti itu. Nah, nafsu itulah yang perlu artinya kita sempitkan khususnya pendapatannya dari ibadah dan amal yang kita lakukan, agar lama-lama ya tidak terhijab oleh Allah. Makin banyak amalnya makin menjadi hijab, makin banyak ilmunya. Itu mungkin yang Nabi katakan, man jadada ilmannya walam yajid dan illa bu'dan. Orang yang menambah ilmunya tapi jauh dari hidayah, makin menambah ilmunya makin jauh dari hidayah. Itu makin jauh, takabur ya, dan yang lain sebagainya. Nah, sebetulnya yang diceritakan tentang kekafiran itu adalah karena tabiatnya itu. Bahkan dikatakan
Kalau oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi memang ruhnya itu, kalau Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan kalau yang lain-lain kan ruh itu semuanya mukmin, nafsu yang kafir. Tapi kalau Abdul Ghani An-Nabulsi ada ruh yang kafir, itulah orang kafir itu sudah kafir katanya ruhnya. Itu kan cuma istilah saja. Ya, namun secara umum kekafiran itu nafsu karena ruh tidak ditajalikan, tidak dianugerahkan, tidak diberikan sifat-sifat mulia oleh Allah. Jadi selamanya hidupnya adalah bitabiatihim, dengan tabiatnya yang tidak bisa dirubah. Kita mengatakan, ada orang kan mengatakan tabiat saya sudah begini, tidak dapat dirubah. Ya sudah, memang saya sudah. Memang sifat tabiat itu tidak berubah. Tak ada yang berubah. Ya, seperti laki-laki suka perempuan, itu tidak dapat dirubah. Ya, kalau ada penyakit pondan, ya, itu lain hal. Kalau selama dia sehat, tak dapat dirubah laki-laki suka perempuan. Gitu. Laki-laki nakkan perempuan, tak dapat dirubah. Tapi syariat menyuruh nikahilah. Itu baru halal. Kalau tidak, haram. Itu tidak dapat dirubah. Hanya ya, perlu rohaninya ya, mendapatkan, bukan hanya pikiran kita mendapatkan syariat, tapi hati mendapatkan hakikat syariatnya itu, yaitu sifat. Itu hidayah, itu maksudnya hidayah ruhiyah. Baru apa yang diingini oleh nafsu ya, dapat ditundukkan oleh rohani. Ya, seperti misalnya undang-undang pemerintah sekuler ya, yang melarang poligami. Ya itu kan karena dia mau membuka perzinahan. Ya, betul. Tak tahu saya kalau di Malaysia, di Indonesia itu memang undang-undang akhwal sasya itu memang melarang poligami. Jadi kalau ada orang mau poligami, kata mahkamah itu, kamu mesti izin ke pemerintah, kan ada pengurusan surat-surat kan. Jadi bawa istri tuamu. Ya, nanti kalau sudah dibawa, sebelum disidang, bertemu seorang mediator disebutnya. Ada mediasi. Ya, dipanggil dulu. Kenapa ibu ya mau dipoligami? Sudah ibu pikirkan masak-masak. Tahu tidak? Kalau ibu dipoligami berarti suami ibu milik 2 orang. Ya, rela. Wah, siapa yang rela? Dikasih mediasi pula. Tadi kasih mediasi juga memang tidak rela. Nah, gitu. Bapak ini pula, ibu istrinya punya anak 6. Kenapa pula mau tak? Wah, udah. Terus jadi ya undang-undangnya itu memang begitu. Ya. Saya mengalami, cuma orang mahkamahnya tidak berani menyidang. Gitu. Jadi dia cakap, sudahlah aku bagi surat terus. Kata saya tak mau. Saya mau bersidang. Oh, sidangnya 4 kali Kiai. Tak apa. Ya. Tak, udahlah letih. Tak, nanti orang mengira ulama nepotisme. Tak mau saya, sidanglah saya. Jadi saya sidang 4 kali. Ya. Mudah-mudahan pimpinan mahkamahnya mendengar ini. Ya, sidang 4 kali. Ketika sidang dia tak bertanya. Ya, ada 5 tuh ya. Ya, perempuan 1, laki 4. Ya, saya duduk dengan istri saya di depan dengan saksi. Kita ini nak tanya apa ya? Nak tanya apa nih? Udahlah Kiai, ceritakan dulu mengajar di Mesir itu macam mana ceritanya. Lalu dia cakap, sebetulnya memang hukum ini, saya dengar dari dia lah, saya tak baca pun undang-undangnya.
hukum sekuler ini memang kalau boleh nak halang, nak menghasut, nak memfitnah perempuan untuk tidak poligami. Itulah kami ini sebagai pegawai kerajaan memang dilaranglah poligami, menderitalah kami ini katanya. Ya, artinya saya bercerita bahwa bahwa nafsu ya ketika menghadapi sesuatu yang dia tidak mendapatkan bagian di situ, menderita. Ya, menderita. Cinta kepada sesama kan dari nafsu. Ya, cinta kepada sesama kan dari nafsu. Ketika dia melihat perbuatan suaminya adalah bukan nikmat yang dia rasa, dia menderitalah. Menderita kan persoalannya semua nafsu. Ya, sama juga musibahnya bukan itu. Musibah apa sajalah, mana suka kematian, kemiskinan, ya, kesehatan yang diambil, kan gitu. Akhirnya di Al-Quran disuruh qalu, ya orang-orang beriman mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu. Nah, hanya jiwa yang kembali kepada Allah lah yang mengerti bahwa semuanya kembali kepada Allah. Dan hanya imanlah yang melihat ruh bahwa apa yang terjadi itu yang terbaik. Satu, apa yang terjadi ya, yang buruk sekalipun, yang derita sekalipun pada hakikatnya adalah baik. Ya, dan ini tidak dapat dilihat oleh akal dan oleh nafsu. Ya. Maka orang ingin membiarkan, jangankan bidang kehidupan ya, bidang ibadah pun kalau nafsu tak dapat, tak berbuat orang. Tak berbuat orang. Siapa? Ya baik, ya ada ramai, cuma kita bicara secara umum. Siapa orang yang berbuat kebaikan untuk Allah? Siapa coba? Apalagi orang politik, mana ada orang berbuat untuk Allah? Ya, ya tak ada. Ya, orang bisnismen, mana ada orang berbuat untuk Allah? Kita cuma dongeng saja. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina ya, ada sebetulnya ada, cuma tak nampak. Kenapa? Karena mungkin dunia kita bukan dunia itu, jadi tak jumpa lah orang itu. Ya. Kalau kita ubah saja nih mindset hidup kita ini dengan kehidupan rohani, jumpa tuh ada orang politik yang ya, robbaniin, ada bisnismen yang robbaniin, ada yang coba uniknya sekarang ulama ahli ilmu mengingkari kemurnian rohani itu. Mana ada orang khusyuk, kenan ya. Al-arwah junudun mujannadah. Dia memandang sudah buruk saja. Itu sesama orang ahli ilmu. Karena dia buruk, jadi jumpanya yang buruk-buruk aja. Ya kan ada umpama begini, kalau bangkai, apa yang datang kepada bangkai? Ya. Kalau gula apa yang datang? Kalau bunga apa yang datang? Ya. Keluarnya apa? Madu lah, bukan madu lah. Saya pun pening, kenapa dikatakan madu pula? Perempuan sudah merasa racun, tetap laki-laki nyebutnya madu. Kan makin sakit hatinya. Mestinya aku racun kamu ya, baru dia. Ini. Ya itu tergantung apa isi hatinya, maka yang datang itu. Kalau isi hatinya kembang, yang datang kumbang. Keluarnya madu nanti. Kalau ininya bangkai, yang datang binatang busuk itu. Ya. Itu coba hati bersih, maka ilham yang datang kasyaf. Kalau hati kotor, yang datang kotor lah. Ya. Gitu. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma inna as'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika. Allahumma inna ya Allah nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an wa qalban khashi'an wa badanan sabira wa shifaan min kulli da. Allahumma ya Allah alhimna rushdana wa a'idhna min sururi anfusina wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah hadaitana wa ma bi rahmatika ya arhamar rabbana wa li walidina wa rahmahum kama rabbana ya Allah la tuzigh qulubana rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.